Canute diambang menjadi raja dari dua kerajaan. Kecepatan kekuasaan militernya datang dengan harga yang mahal. Vinland Saga Season 2 Episode 11 Raja dan Pedangnya. Denmark Jutland Peninsula, Jelling, kediaman Raja Harald, Oktober 1018. Terlihat banyak orang yang sedang melihat latihan tanding pedang. Estrid, adik Canute pun juga datang untuk melihat latihan tersebut. Dan yang sedang berlatih adalah Canute dan Ulf. Terlihat Canute mencoba menyerang, tapi sayang sekali Ulf menahan serangannya dan langsung menyerang balik. Canute dengan tangkas langsung menghindari serangan balik dari Ulf. Orang-orang yang melihat pertandingan tersebut terkagum-kagum dengan Canute, dikarenakan Canute yang memakai baju perang lengkap masih bisa bergerak dengan lincah. Estrid yang melihat latih tanding tersebut langsung ketar-ketir, dikarenakan Canute dan Ulf latihan layaknya berada di medan pertempuran sesungguhnya. Gunir yang datang pun menjelaskan kepada Estrid untuk tidak perlu khawatir, karena Ulf adalah petarung yang terampil dan Ulf akan dengan hati-hati menahan diri agar tidak melukai Canute. Estrid yang melihat kakaknya Canute versi sekarang pun sangat tidak percaya, karena dulunya kakaknya Canute menyentuh pedang saja jijik. Gunir yang mendengar ucapan Estrid langsung menjelaskan bahwa darah dari seorang raja telah bangkit saat berada di Inggris. Yang paling penting, yang pantas menjadi raja harus kuat dan menunjukkan kekuatannya kepada pengikutnya. Terlihat Canute yang sedang terpojok dan terengah-engah. Ulf yang melihat hal tersebut langsung menceramahi Canute. Ulf mengatakan jika Canute memiliki kebiasaan buruk mundur saat kelelahan. Mundur saat pertarungan hanya akan memperpanjang pertarungannya dan membuatnya bertambah lemah. Pedang seorang raja seharusnya ditempa untuk kabur dengan berani maju, bukan mundur. Sadarlah bahwa pedang yang dia pegang adalah benda yang akan diamati bukan hanya oleh musuhnya, tapi juga sekutunya. Canute pun langsung membalas perkataan Ulf. Canute mengatakan kalau Ulf sadar bahwa Estrid sedang melihat pertarungannya. Pantas saja tiba-tiba serangan Ulf menjadi lebih tajam. Ulf yang mendengar perkataan Canute pun langsung malu-malu dan mengatakan jika dia tidak akan tertipu dengan hal itu lagi. Dan Canute yang melihat respon Ulf langsung mengatakan kalau Estrid tidak melihat ke arah pertarungannya karena Estrid sibuk bicara dengan pria lain. Ulf menoleh ke arah Estrid. Mengetahui Ulf terkena tipu dayanya, Canute langsung melempar tamengnya dan langsung menghunuskan pedangnya ke arah leher Ulf. Ulf yang melihat hal tersebut langsung menyerah dan mengatakan bahwa Canute menang. Setelah latihan tandingnya selesai, Gunir langsung menemui Canute dan mengatakan bahwa laporan penyelidikannya telah selesai. Panel pun langsung berganti di dalam ruangan Canute. Gunir menjelaskan bahwa tidak banyak orang kaya di sekitar wilayahnya dan satu-satunya jalan saat ini adalah menaikkan pajak. Gunir juga ingin menunjukkan ada petani kaya yang memiliki ladang yang sangat luas di daerah selatan. Lain tidak lain, petani tersebut adalah Ketil. Gunir juga merasa jika kerajaan menaikkan pajak secara drastis setelah penobatan Canute akan menyebabkan orang-orang Denmark untuk memberontak. Di sini narator menjelaskan alasan Canute membutuhkan banyak dana, yaitu sesaat setelah Canute menjadi Raja Inggris, Canute mendapati masalah yang mendesak, yaitu mengamankan pendapatan yang cukup. Setelah menaklukkan Inggris, Canute mengambil alih pasukan Denmark dan menjadikan mereka di bawah pimpinannya secara langsung. Namun, pajak tambahan yang dibuat untuk membayar biaya pasukan ini hanya menambah komplain masyarakat Inggris. Selain Inggris, jika Canute tidak menemukan cara untuk pendapatan Denmark, dia tidak punya pilihan lain selain mengurangi jumlah pasukannya. Pada intinya, Canute mengumpulkan dana untuk memperkuat pasukannya ya lur. Namun, di sini Canute tidak ingin menaikkan pajak di wilayah Denmark maupun mengurangi pasukannya. Tapi Canute sudah memiliki solusi penggantinya, yaitu dengan meningkatkan lahan pribadinya dengan cara mengorbankan beberapa individu kaya. Canute yang sudah yakin dengan keputusannya mengatakan, seorang raja ditempa oleh pedangnya. Apa yang bisa dilakukan raja tanpa pasukan di dunia ini?
Panel pun berganti di pelabuhan tepat di pinggir jeling. Terlihat Ketil yang sudah sampai di jeling. Ketil pun terkaget mendengar kabar dari Thorgil. Bahwasanya Thorgil menyampaikan kepada Ketil kalau Raja Harald sudah meninggal ketika dia sedang dalam perjalanan. Ketil merasa sedih dan kecewa mendengar kabar tersebut, dikarenakan Ketil sudah membawa 3 perahu penuh dengan hadiah untuk mendoakan kesembuhan Raja Harald. Tapi Ketil tiba-tiba tersadar dari kemurungannya tersebut, dikarenakan yang menyambut kedatangannya adalah anaknya Thorgil. Secara otomatis Pangeran Canute juga berada di kediaman Raja Harald, dikarenakan Thorgil adalah pengikutnya Canute. Ketil pun langsung meminta Thorgil untuk mempertemukannya dengan Canute. Karena dengan meninggalnya Raja Harald, Ketil harus membangun hubungan baik dengan orang yang bakal jadi raja berikutnya. Thorgil langsung menyetujuinya, karena ayahnya Ketil membawa banyak hadiah dan permintaannya tersebut tidak akan menjadi masalah. Setelah selesai mengobrol dengan Thorgil, Ketil menanyakan keadaan Orman kepada kru kapalnya. Dan ternyata Orman sudah pergi entah kemana ketika Ketil sedang sibuk mengobrol dengan Thorgil. Ketil yang mendengar hal tersebut merasa khawatir dengan Orman, karena Orman adalah orang yang temperamen dan dia suka mencari masalah dengan seseorang. Panel pun berganti ke Orman, putra Ketil. Terlihat Orman sedang cekcok dengan seorang pedagang. Pedagang tersebut sangat kesal dengan kelakuan Orman, dikarenakan Orman yang merusak kain dagangannya tidak mau mengakui kalau dia telah merusaknya. Orman malah mengatakan kepada pedagang tersebut kalau pedagang tersebut sengaja merusak kainnya agar Orman ganti rugi. Pedagang pun sangat kesal dan ingin memukul Orman, tapi tiba-tiba Orman mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan pedangnya tersebut ke arah pedagang. Untung saja di saat keributan sudah mulai memuncak, ayah Orman yaitu Ketil datang untuk menghentikan anaknya yang manja, dungu dan tolol tersebut. Ketil pun langsung membayar ganti rugi kepada pedagang tersebut atas apa yang telah dilakukan anaknya Orman. Belum selesai di situ, tiba-tiba saja dari sudut pedagang ada seseorang yang datang, dan orang tersebut adalah Leif Erikson yang meminta maaf kepada Ketil atas perilaku anaknya. Panel pun berganti di mana pembantaian telah terjadi. Tidak jauh dari Ketil Farm ada sebuah rumah yang terbakar dan terjadi sebuah pembantaian yang sangat brutal di rumah tersebut. Terlihat seseorang yang memegang sebilah pedang di genggamannya. Dia sedang mengincar seseorang seperti dewa kematian yang siap merenggut nyawa. Orang yang diincarnya sangat ketakutan melihatnya. Di hadapan dewa kematiannya, orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Orang tersebut juga berjanji akan memerdekakannya dan akan memberinya kemakmuran. Dari sini kita mengetahui bahwa dewa kematian tersebut adalah seorang budak yang memberontak terhadap tuannya. Mendengar ucapan minta maaf dan janji tuannya, budak yang memberontak pun mengatakan bahwa itu masih kurang untuk membayar hinaan dan celaan yang telah budak tersebut rasakan, kecuali tuannya tersebut juga menderita menjadi budak. Mendengar hal tersebut, tuannya langsung menerima syarat tersebut dan menjadi budak dari budaknya. Sang dewa kematian budak mengatakan sesuatu kepada mantan tuannya. Kalau begitu sebagai budak, nyawamu adalah milikku. Setelah selesai melakukan pembantaian yang brutal, budak tersebut pun pergi dari rumah tersebut dan ingin segera menemui seseorang. Panel berganti di tempat kediaman Tuan Besar atau ayah dari Ketil. Terlihat Thorfinn, Einar, dan Snake sedang memakan makanan yang telah dihidangkan Ernest. Kenapa Ernest bisa berada di tempat Tuan Besar? Dikarenakan keadaan Tuan Besar yang semakin memburuk, sehingga istri Ketil menyuruh Ernest untuk merawat Tuan Besar. Setelah selesai makan-makan, Thorfinn dan teman-temannya pergi keluar untuk mencuci piring. Di saat mereka mencuci piring, tiba-tiba terdengar langkah kaki kuda yang ternyata penunggangnya adalah si Rubah yang mencari Snake. Panel berganti ke ruangan Snake. Rubah mengatakan
kalau ada budak yang kabur dari ladang kerek. Rubah menjelaskan kalau budaknya tidak hanya kabur, budak tersebut membunuh kerek, anaknya, dan membakar rumahnya. Snake yang mendengar penjelasan tersebut memerintahkan bawahannya untuk segera berjaga dan berpatroli. Snake juga mengatakan, jika menemukan budak beringas tersebut bersembunyi di ladang, jangan langsung menangkapnya, tapi panggil bantuan dahulu, karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan orang yang terpojok.